Halo guys, aku rekaman video ini di dini hari sekitar jam 00.35 dan aku barusan selesai olahraga kayak home exercise gitu di rumah. Dan seperti biasa, aku barusan selesai membaca salah satu artikel favorit aku. Nah, yang berjudul How to Improve Financial Health. Guys, kalian pernah lihat gambar di atas? Nah, gambar di atas ini cukup populer ya di kalangan teman-teman pelajar yang pernah belajar tentang finance atau intro to finance gitu di semester-semester awal. Nah, gambar di atas itu membahas mengenai bagaimana sebaiknya kita tuh mengolah keuangan atau mengimprove budgeting keuangan kita. Mari kita bahas. Nah, ada 4 aspek yang sangat penting dalam mengelola keuangan kita. Yang pertama tentu ada income atau pendapatan. Yang kedua ada protection atau perlindungan. Yang ketiga ada budgeting, bagaimana kita menghabiskan atau spending uang kita. Yang terakhir ada barulah investment atau saving dari uang lebihan yang dari awal itu ya, dari income, protection, budgeting, dan terakhir baru savingnya. Jadi mari kita bahas satu-satu, brief explanation-nya aja. Yang pertama ada income. Jadi apa yang kamu bisa, apa yang kamu lakukan. Jadi main income itu apa? Kalau memang kalian pegawai ya kalian tuh fokus leveling up. Kalau kalian teman-teman entrepreneur gitu ya, kalian fokus positioning brand kalian, usaha kalian, atau pasang AdSense, iklan kemana-mana, digital marketing atau non digital marketing, kalian sebar itu agar income kalian tuh naik. Nah, yang kedua barulah protection atau biasanya itu identik dengan pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu seperti asuransi. Contoh kemarin kita ada kasus pabrik Avian. Kemarin aku mengunjungi cateringnya. Nah, kemudian di sana tuh ada kecelakaan kayak terbakarnya thinner gitu ya, kayak cairan yang mudah terbakar. Nah, karena Avian ini cukup profesional dalam mengelola asetnya, ada keuangannya atau perusahaannya, mereka sudah punya asuransi untuk mengcover ketika ada kecelakaan yang seperti ini yang tidak diinginkan gitu. Yang ketiga ada budgeting. Ini yang paling susah banget. Jadi kita harus benar-benar melakukan budgeting agar nggak mudah beli ini beli itu, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Nah, tujuan dari budgeting ini agar uang yang dari income ini tidak habis dan tergerus gitu, atau bisa di saving nanti buat di tahap yang terakhir. Nah, yang terakhir barulah kita ada saving untuk kita realokasikan lagi, entah itu di investment atau aset fund gitu, hedge fund gitu, biar uangnya itu nggak tergerus inflasi dan malah habis gitu dimakan waktu. Nah, sebagai catatan tambahan, untuk saving ini agak tricky guys, karena memang setiap negara itu memiliki keunikan masing-masing ya, tersendiri gitu. Contoh di Indonesia cukup stabil inflasinya di angka 2-3%, 4% lah mentok-mentoknya. Jadi cukup stabil dan cukup aman. Untuk lebih dari 4%, 3% saya kira nggak susah-susah amat ya, tinggal kita taruh di obligasi. Nah, tapi ada beberapa kondisi seperti negara-negara yang sedang krisis gitu, kayak negara Turki, saya pernah tinggal di sana, dan inflasinya itu besar banget sampai 70-80% per tahun. Cara mengalokasikan uang lira kalian kalau memang kalian tinggal di negara tersebut gitu, di aset yang lebih aman, contoh emas atau US dollar gitu, atau dilarikan ke mata uang yang lain, karena memang mata uangnya sendiri itu lagi anjlok dan terus menerus decline gitu sampai sekarang.